Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Monggo, Kafi memimpin doa ya. Ya Bu, Ya. teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, saya ingin tahu apakah ada yang tidak masuk hari ini. Nah, saya akan absen satu persatu ya. Abdul Kafi, Hadir Bu. ya. Ni'amullah, Hadir Bu. Nadif, ada Hadir Nadif. Bu. Oke, Rosidi, Hadir. ya. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Siapa kita? Calon Alhamdulillah. Baik anak-anakku, masih ingat nggak pelajaran minggu yang lalu? Coba siapa dari kalian yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Sri Winarni. Ya, Pelajaran minggu lalu tentang apa yuk? Iya. Apa? Ya. Coba dijelaskan. Ujian. Oh iya. Sabar dalam ujian 1, mendapatkan pahala dan ridha Allah. Ya. Menjadikan kita lebih kuat dan tangguh, meningkatkan kualitas iman, menghapus dosa-dosa kita, memperoleh kedamaian hati. Sudah Bu? Ya, bagus sekali. Beri aplaus kepada Win. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, anak-anakku, untuk mendapatkan janahnya atau surganya Allah, kita itu bagaimana sih caranya? Coba Ibu akan tanya dulu kepada Rizka. Ya Bu. Ya, bagaimana caranya agar hidup kita menjadi lebih berarti? Berbuat baik Bu, memberikan manfaat kepada semua orang. Ya, bagus. Nadif, coba apa saja yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Memperbanyak ibadah wajib, sunnah, berzikir, berakhlak baik, perilaku yang sopan, Bu. Oh, bagus. Rosidi, bagaimana kamu mengartikan ihsan dalam berinteraksi dengan orang lain? Rosidi. Berbuat baik Bu. Berbuat baik yang bagaimana? Tidak pamrih. Iya, betul. Bagus. Berarti kalian sudah tahu ya gimana caranya agar hidup kita lebih bermakna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar iman, Islam, dan ihsan. Oh, maaf ya anak-anakku. Sebentar. Di layar kalian. Sudah Bu. Ya. Nah, untuk mencapai jadi insan kamil, insan yang sempurna, kita harus menerapkan iman, Islam, dan ihsan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan peran iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara iman, Islam, dan ihsan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan dalam kegiatan sehari-hari.
baik dalam ibadah maupun interaksi sosial dengan baik. Itu tadi adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pengertian iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah al-qaulu bil lisani wa tasdiqu bil janani wal amalu bil arkan. Iman itu bisa diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Kalau di sini Islam merujuk pada keyakinan yang teguh, percaya sepenuhnya kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, dan hari kiamat, dan qada dan qadar. Islam secara harfiah penyerahan atau kepatuhan dalam konteks agama. Islam merujuk pada penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah melalui tindakan, amal, dan yang ditetapkan dalam syariat. Ihsan dalam beragama Islam yang berarti melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya atau berbuat baik. Ihsan mencerminkan kualitas keimanan yang paling tinggi di mana seorang muslim beribadah kepada Allah seolah-olah itu Allah melihatnya. Jika ia tidak melihatnya, maka ia yakin bahwa Allah itu melihatnya. Nah, dari uraian tersebut, Ibu akan pembelajaran pada pagi hari ini dengan metode PBL. Jadi kalian nanti akan diberi sebuah masalah dan kalian akan memecahkan suatu masalah tersebut. Nah, nanti Ibu akan membagi kepada 3 kelompok. Kelompok A, bagaimana kamu menghadapi tekanan dari teman-teman untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan agamamu. Ini dicatat ya. Kelompok B, apa yang kamu lakukan jika melihat seseorang di lingkunganmu jika tidak menjalankan kewajiban sholat dan bagaimana sikapmu. Kelompok C, bagaimana cara kamu menjaga hubungan baik dengan teman yang berbeda agama atau keyakinan. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Kelompok pertama, kelompok iman itu ada Rizka, Alvan, Rosidi, dan Niam. Dan kelompok B, Aini, Sriwinarni, dan Kafi. Kelompok C, kelompok ihsan, ada Nadif, Niam, dan Hidayah. Silakan kalian memecahkan masalah yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Atau bisa lihat di slide ya, anak-anak. Tidak kelihatan. Mana ya? Tidak kelihatan, Bu. Oh ya, ini dicatat kelompoknya ya. Kelompok iman itu ada Rizka, Alvan, Rosidi, dan Niam. Kelompok B, kelompok Islam ada Aini, Win, dan Kafi. Dan kelompok C ada kelompok ihsan, Nadif, Niam, dan Hidayah. Nah, silakan kalian merembukkan masalah yang Ibu jelaskan tadi. Bisa dilihat di layar ya. Bisa, Bu. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan berdiskusi, memecahkan masalah yang sudah Ibu beri. Silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit. Paham anak-anak? Dari sini ada pertanyaan? Paham, Bu. Ya, silakan didiskusikan ya. Sudah, Bu, sudah diskusi. Baik. Setelah diskusi, sudah ketemu jawabannya? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. kelompok A sudah ketemu jawabannya? Sudah. Kelompok B sudah? Sudah, Kelompok Bu. C Sudah. Ya. Kalian mencari jawabannya dari mana? Dari Google, Bu. Bandung. Dari Sambil menganalisis. Google, YouTube. Oh iya, bagus. Oke, setelah berdiskusi, Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan ya.
mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok iman. Sudah siap ini kelompok iman? Siap, Bu. Kelompok A. Ya, Rizka. Siapa yang mewakili ini? Saya, Bu. Ya, Rizka, silakan dipresentasikan bagaimana hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, hasil dari diskusi kelompok kami yaitu bagaimana kamu menghadapi tekanan dari teman-teman untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan agamamu, yaitu tetap teguh prinsip dan keyakinanmu, berikan alasan yang jelas dan tenang, berdoa, minta kekuatan sama Allah. Kemudian selalu ingat bahwa kesenangan duniawi adalah sementara, sedangkan konsekuensi akhirat adalah abadi. Seperti itu, Bu. Ya, bagus. Kelompok lain, beri aplaus dulu dong. Hore. Ya, bagus. Kelompok B, Aini, atau siapa ini yang maju? Bukan jika melihat seseorang di lingkungan kita tidak menjalankan kewajiban sholat, maka kita akan mengajak orang tersebut. Misalnya dengan beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hindari sikap menghakimi atau mencela. Kemudian yang kedua, jika kita melihat dengan orang tersebut, maka ajak mereka untuk sholat dengan cara yang lemah lembut dan penuh kasih. Kemudian yang ketiga, sabar adalah kunci dalam mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena kadang orang kan tidak mungkin kita ngajak kemudian langsung mau, kan karakter orang-orang kan beda-beda seperti itu, Bu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oh ya, bagus. Beri aplaus. Ya, bagus sekali ya. Oke, ya, kelompok C. Terima kasih, Bu. Saya Nadif mewakili kelompok C. Tadi Ibu memberi sebuah permasalahan. Ya. Bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan teman yang berbeda agama atau keyakinan? Maka diskusi kami menghasilkan jawaban. Jika ada topik yang bisa memicu perdebatan atau perasaan tidak nyaman, maka kita mencoba untuk menghindarinya atau membicarakannya dengan bijak. Jika perbedaan pandangan muncul, maka kita mengusahakan untuk tetap tenang dan saling menghormati. Ya, bagus. Beri aplaus. Ya, alhamdulillah semuanya sudah presentasi dengan bagus, baik. Nah, kali ini, mungkin ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan, anak-anak? Sudah, Bu. Oh, sudah. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah cukup. Sudah cukup ya, sudah cukup jelas ya. Ya, jadi tadi presentasinya sudah baik, sudah bagus. Kemudian referensinya tadi juga sudah bagus. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit lagi ya. Menambah antara iman, Islam, dan ihsan itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, ketiganya memiliki hubungan yang erat serta saling melengkapi satu sama yang lain. Iman sebagai dasar keyakinan, Islam sebagai implementasi praktis dari iman, dan ihsan sebagai tingkatan tertinggi dalam beribadah. Kalau ada salah satu ilmuwan atau ulama yang menyebutkan bahwa hubungan iman, Islam, dan ihsan ini seperti bangunan rumah. Nah, seperti bangunan rumah yang kokoh. Kalau misal iman itu seperti fondasi, Islam itu bangunannya, dan ihsan itu atapnya. Nah, iman itu seperti fondasi, maksudnya bagaimana? Kalau fondasinya kokoh, maka bangunan tersebut akan kokoh. Ya. Kokoh. Ya, betul. Kemudian kalau bangunannya bagus, juga dia tidak akan roboh, ya, maka bagus. Nah, dan ihsan itu seperti atap. Nah, kalau rumah tidak ada atapnya bagaimana? Bocor, Bu. Oh iya, bocor. Iya, bocor. Nah,
Maka dari itu kita harus untuk mencapai insan kamil, maka kita harus mengaitkan antara ketiganya. Bagaimana cara mengamalkannya? Nah, ini contohnya, silakan dilihat di layar ya. Dengan berakhlak baik, jujur, amanah, dan tanggung jawab. Beribadah dengan taat, seolah-olah Allah melihat kita. Nah, contoh nyatanya beribadah dengan khusyuk. Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa yang Allah perintahkan, ya dijalankan. Apa yang dilarang Allah, ya dijauhi. Membantu teman yang kesusahan dan bersyukur kepada Allah setiap hari. Nah, kesimpulannya, antara ketiganya, iman, Islam, dan ihsan itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka seorang muslim yang ideal adalah yang memiliki iman yang kokoh, melaksanakan Islam dengan benar, dan mencapai tingkat ihsan dalam setiap tindakannya. Terima kasih. Anakku, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang moderasi beragama. Nanti bisa dibaca terlebih dahulu di rumah. Jadi minggu depan ketika Ibu masuk, kalian sudah ada gambaran tentang moderasi beragama. Nah, tugasnya kalian hari ini adalah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nanti Ibu share di grup WhatsApp-nya. Ya, anak-anak. Siap, Ibu. Siap. Siap. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Atau cukup? Sudah, Bu, cukup jelas. Ya, cukup jelas ya. Ya, anak-anakku, kalian harus tetap semangat menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Semoga kalian semuanya bisa sukses dan menjadi pemimpin masa depan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu minggu depan. Apabila Ibu salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa alhamdulillah.